Sudah ya, langsung otomatis saya rekam ya. Neng Yeni itu kan yang sempat sakit juga ya? Bukan? Pernah sakit apa ada, Bu? Oh, yang nge-WA ke saya tes Neng Yeni apa siapa ya? Yang sakit? Nggak ada, Bu, nge-WA sakit. Oh, berarti bukan. Tinggal Neng Adel ya? Mangga, oh nih. Mangga Kang Hilman, Neng Yeni ditentukan dulu. Jadi saya sama Pak Usep tinggal mendengarkan. Siapa orang pertama? Neng, mangga silakan. Siapa yang mau jadi pertama? Mangga silakan. Saya sama Pak Usep tinggal ini ya Pak Usep ya. Ya, betul. Paling nanti ada sesi tanya jawab gitu. Betul, betul. Iya, ini juga nggak apa-apa, Bu. Mangga silakan. Moderatornya mangga silakan Neng Dela, mangga Neng. Ya, moderatornya Neng Adel dulu ya, berarti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan seminar PTK. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja dimulai dari pertama ya, dari Teh Yeni, mangga Teh Yeni. Sudah Neng, tadi sudah tampak Neng, sudah terlihat. Tadi sudah terlihat ya, Pak? Sudah terlihat. Oh ya, coba diulang lagi ya, Pak. Terlihat, Pak? Belum. Belum, Neng. Udah ada belum, Bu? Belum. Tadi mah udah ada. Nah, dicoba dulu ya, Bu ya. Soalnya sinyalnya juga kurang bagus, Bu. Dicoba dulu share screen-nya. Tampak tidak, Bu? Sudah. Sudah. Sudah tampak Neng. Yuk, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyeminarkan PTK PPG Prajabatan saya selama PPL. Nah, sebelumnya saya sudah merencanakan untuk PTK ini 2 kegiatan ya, Bu. Sebelumnya itu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daringnya itu diterapkan di kelas 3 yang pernah saya share ke Ibu untuk berkonsultasi. Namun karena PTK ini pertamanya saya mau lakukan di
SD Mitra UPI, tetapi saya berkendala komunikasi dengan siswa hanya beberapa yang bisa. Jadi saya menerapkan pelaksanaan PTK ini di sekolah tempat saya mengajar. Nah, di sekolah tempat saya mengajar itu kebetulan tidak dilaksanakan daring, tetapi luring. Makanya saya menggunakan alternatif PTK yang kedua, yaitu mengenai meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui penggunaan media geoboard pada pembelajaran bangun datar di kelas 4 SD. Nah, di sini saya mengambil judul ini di kelas 4 SD karena pada observasi pertama itu di bulan 12 itu saya diminta untuk mengajar sementara di kelas 4. Nah, saya menemukan permasalahan tentang pemahaman siswa yang rendah. Nah, latar belakang saya mengambil judul tersebut yaitu karena saya melihat matematika itu merupakan ilmu dasar yang menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan salah satu mata pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Baik dari hal yang sederhana sampai hal yang membutuhkan suatu pemikiran lebih. Nah, secara khusus juga saya membaca di Depdiknas dalam Susanto 2013 di halaman 190 mengemukakan tujuan pembelajaran matematika itu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma. Sesuai dengan tujuan matematika yang disajikan oleh Depdiknas, penguasaan konsep matematika itu sangat perlu dipahami dengan betul dan benar untuk khususnya sekolah dasar. Nah, berdasarkan observasi saya dan berkolaborasi dengan guru kelas 4 di SD Negeri 207/2 Tirtamulya, itu tempat saya mengajar, peneliti memperoleh data peserta didik yang berjumlah 28 orang pada pembelajaran matematika. Terlihat banyak peserta didik belum memahami konsep yang diajarkan. Jadi, pembelajaran itu terasa menjadi kesulitan bagi siswa. Hal ini dapat terlihat pada indikator pemahaman itu sendiri. Siswa kurang mampu menyatakan ulang sebuah konsep. Salah satunya di sini pada materi bangun datar. Pada saat pembelajaran berlangsung, itu pun terlihat. Kenapa siswa kurang memahami? Saya melihat guru hanya memberikan contoh-contoh di papan tulis, sehingga siswa cepat lupa akan pembelajaran. Jadi pembelajaran tersebut menurut saya kurang bermakna karena kurang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Itulah yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini. Nah, setelah itu saya mencari solusi bahwasanya saya akan mengangkat permasalahan ini menjadi PTK saya. Karena saya rasa matematika itu tidak bisa jika digunakan hanya dengan teori, membutuhkan benda-benda konkret. Di sini makanya saya untuk di materi bangun datar itu sendiri menemukan solusi menggunakan media geoboard, di mana media ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, di mana dengan media ini siswa pertama diajak menemukan konsep tersendiri tentang bangun datar. Jadi siswa itu menemukan, bukan hanya diberikan oleh siswa. Dengan menggunakan media ini, siswa dapat menemukan konsep sendiri. Itu latar belakang saya mengangkat judul ini. Yang kedua, rumusan identifikasi masalahnya juga. Yang pertama itu tadi ada karena guru kurang menggunakan media-media dalam kehidupan nyata, mengkaitkan pembelajaran dengan pembelajaran konkret. Yang kedua juga guru kurang menggunakan model-model pembelajaran karena mungkin yang saya temukan guru yang mengajar kelas 4 itu ya udah terkendala faktor umur, bisa jadi pemahamannya tentang media-media terbaru masih kurang. Nah, di situ dari identifikasi masalah tersebut juga terlihat siswa kurang memahami konsep karena hal-hal tersebut. Makanya saya merumuskan
masalahnya salah satunya bagaimanakah penggunaan media geoboard dalam meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran bangun datar peserta didik kelas 4A SD 207 Tirtamulia. Yang tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada pelajaran bangun datar di kelas 4 SD 207. Itu masih banyak lagi tujuan lain, itu salah satunya. Nah, di sini manfaatnya ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu memberikan informasi tentang media geoboard dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik pada kompetensi bangun datar itu sendiri. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis itu baik bagi guru, itu menjadi inovasi baru dalam pembelajaran bagi peserta didik dan juga bagi sekolah. Ada 3 manfaatnya. Nah, di kerangka berpikir, di sini ada kajian teori. Di kajian teori ini tidak saya paparkan secara rinci. Di kajian teori ini nanti ada di bab 2 itu terdapat dari mulai pembelajaran matematika itu sendiri apa, bangun datar itu sendiri apa, pemahaman konsep itu sendiri apa, fungsi media, kegunaan media, dan media geoboard itu sendiri apa. Begitu juga dengan kerangka berpikirnya ada di saya di bab 2 nanti disampaikan. Nah, di sini bab 3, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu di SD 207 Tirtamulia. Waktunya itu di bulan Februari, di akhir Februari saya melakukan penelitian pertama. Terus subjek penelitiannya siswa kelas 4A SD Negeri nomor 207 strip 2 Tirtamulia yang berjumlah 28 siswa. Data dan sumber data. Data kualitatif dari hasil observasi dan kuantitatif hasil tes kognitif siswa. Sumber datanya dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan datanya ada dokumentasi, tes, pemahaman konsep matematika. Terus teknik uji validitas, pakai kualitatifnya pakai triangulasi data, sumber dan metode, kuantitatifnya validasi isi dan konstruk. Teknik analisis data penelitian, model Miles dan Haberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kuantitatifnya mencari nilai siswa dan nilai rata-rata siswa. Indikator kinerja, indikator pemahaman konsep matematika menurut Susanto 2013. Prosedur penelitian mengacu pada model PTK Kemis dan Taggart. Di sini bab 4-nya yang pertama, saya menjelaskan deskripsi pratindakan. Peneliti melakukan observasi pada Desember 2020 di kelas 4 SD 207 Tirtamulia. Berdasarkan observasi, peneliti melihat proses pembelajaran belum menggunakan media konkret dalam pembelajaran. Guru menyampaikan pembelajaran hanya dengan menjelaskan materi dan memberikan contoh soal. Lalu peserta didik langsung disuruh mengerjakan latihan yang ada di buku paket, sehingga menyebabkan banyak peserta didik belum memahami mengenai konsep pembelajaran yang diberikan oleh guru. Saat proses pembelajaran berlangsung, 15 peserta didik belum memperhatikan guru menjelaskan. Ribut dengan teman sebangku, hal-hal di atas yang menyebabkan pemahaman konsep matematika peserta didik itu rendah. Nah, di sini di 4.2-nya ada deskripsi hasil tindakan tiap siklus. Di deskripsi penelitian 1, di sini ada tahap perencanaan pelaksanaan. Nah, di tahap perencanaan pelaksanaan itu saya menyusun RPP, menyiapkan silabus terlebih dahulu, menyusun RPP, membuat media pembelajaran, menggunakan terus menyiapkan sumber bahan dan sumber pembelajaran, terus menyiapkan juga contoh-contoh bangun datar dari benda-benda yang konkret, dan juga menyiapkan video pembelajaran untuk membantu sebagai penjelas dalam pembelajaran, terus menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi itu dari mulai observasi aktivitas guru, observasi keterlaksanaan RPP, dan
observasi kemampuan pemahaman konsep itu sendiri. Nah, yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian ini ada 3. Dari mulai penelitian ini, pada tahap pelaksanaan penelitian ini, saya pada materi bangun datar itu sendiri pada KD 3.9, yaitu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas bangun datar dari mulai persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, di sini ada kegiatan inti, kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Di situ disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat. Begitu juga dengan di pelaksanaan penelitian ini dilengkapi dengan penggunaan media geoboard dan alat dan sumber belajar lainnya. Tahapan observasi penelitian. Nah, observasi penelitian ini digunakan menggunakan lembar observasi di mana di mana pada pemahaman konsep peserta didik itu sendiri terdapat 4 indikator. Indikator yang pertama itu siswa mampu menyatakan ulang suatu konsep. Nah, menyatakan ulang suatu konsep nanti terdapat deskriptor. Di situ saya melihat peningkatan pemahaman konsep melalui indikator pertama, yang kedua menguasai konsep, yang ketiga menyajikan konsep dalam bentuk perspektif matematika, dan yang keempat membedakan contoh dan bukan contoh. Nah, yang keempat itu tahap refleksi penelitian. Nah, tahap refleksi penelitian ini dari hasil penelitian yang saya dapatkan itu direfleksi untuk siklus yang selanjutnya di siklus 2. Di sini saya menggunakan 2 siklus dan satu siklusnya itu saya gunakan satu pertemuan. Dan di siklus 2 itu perbaikan dari siklus pertama. Nah, siklus pertama itu perbaikannya ada dari mulai kekurangan guru, kekurangan peserta didik. Kekurangan guru itu sendiri pas waktu saya melakukan penelitian itu ada beberapa dari tahapan-tahapan RPP yang tidak terlaksanakan. Mungkin ya karena grogi atau ada kendala lain, jadi ada yang tertinggal. Nah, begitu juga dengan kendala untuk peserta didik. Kendala untuk peserta didik itu sendiri karena kurangnya adanya yang siswa yang masih ribut, ada yang masih bercanda sama temannya. Itu juga sebagai koreksi bagi guru, yaitu kurangnya penguasaan kelas. Yang selanjutnya juga penambahan contoh-contoh dari bangun datar itu sendiri, dan juga penggunaan sumber belajar yang lebih menarik. Habis itu di siklus kedua terjadilah perbaikan dari siklus pertama tersebut. Nah, itu adalah deskripsi hasil tindakan tiap siklus. Nah, di sini hasil tindakan antar siklusnya saya membuat persentase rekapitulasi observasi. Nah, awalnya hasil observasi awal pemahaman konsep itu 21,4%. Habis itu di hasil observasi siklus 1 pemahaman meningkat jadi 40%. Di hasil siklus 2 itu pemahaman meningkat jadi 82,14%. Maaf Bu, sebelumnya ini di hasil siklus 2 itu bukan 84,2 tetapi 70,34. Itu saya salah mengetik. Nah, di sini juga ada, itu kan tadi hasil rekapitulasi pemahaman konsepnya. Kalau ini adalah hasil tes. Jadi juga nanti siswa di siklus 1 dan siklus 2 itu dikasih tes soal. Di sini terlihat nilai tertingginya, nilai terendah, dan rata-ratanya. Di pretest itu 60,6. Di siklus 1 jadi 64,2, di siklus 2 jadi 74,01. Nah, kenapa di sini selesai sampai di siklus 2? Karena di
penelitian ini ada yang namanya kriteria pencapaian. Nah, untuk di matematika itu sendiri, KKM-nya kan di sekolah saya itu 65 dan 70 itu sudah termasuk kategori cukup. Nah, jadi karena 70 itu sudah kategori cukup, saya anggap siklus 2 ini berhasil menjadi acuan perbaikan dari siklus 1. Begitulah tadi hasil di bab 4-nya, dan ini selanjutnya bab 5 simpulan. Pada siklus 2 penggunaan media Geboard adalah proses pembelajaran memberikan peningkatan dari siklus sebelumnya. Pada pertemuan 1 siklus 2 hasil pengamatan mengenai pemahaman konsep matematika sebesar 70,37 dan mengalami peningkatan. Nah, itu tadi Bu dari yang teman-teman, Ibu dan Bapak, adanya peningkatan dari yang tadinya pretest 22 menjadi 40 dan di akhir menjadi 70,37%. Begitulah hasil pemaparan saya terhadap PTK yang saya laksanakan saat PPL prajabatan di sekolah saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Yeni yang telah memaparkan hasil PTK-nya ya. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dalam sesi ini, silahkan. Bapak, Ibu, atau teman sejawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Yeni ketahui tentang masalah ya? Terus kemudian di latar belakang masalah, adakah data pendukung secara kuantitatif yang mendorong Yeni melakukan penelitian ini? Misalkan ketuntasan belajarnya atau pemahaman konsepnya ini secara kuantitatif. Adakah data pendukungnya? Ya, silakan. Dijawab ya Pak. Untuk masalah itu sendiri, saya ambil ketika saya diminta untuk dari sekolah itu untuk mengajar di kelas 4 sementara, karena guru itu kan waktu kami melaksanakan pembelajaran itu karena siswanya terlalu banyak, jadi harus dipecah 2 kelas. Jadi saya harus mengajar di kelas yang A, guru yang satunya mengajar di kelas yang B. Nah, saya sebelum melakukan pembelajaran itu, saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan guru itu tadi. Nah, di itu tadi adanya data yang 22,22% itu tadi Pak, itu dilihat dari pemahaman awal siswa. Pemahaman awal siswa yang berdasarkan 4 indikator yang ada, 4 indikator pemahaman konsep tersebut. Saya paparkan lampirannya ya Pak ya. Bentar. Sepertinya ada kendala Pak untuk menampilkan, saya sebutkan saja ya Pak datanya. Nah, di sini pas di awal saya menemukan permasalahan penelitian ini, saya akan melihat mengapa siswa itu sulit untuk memahami pembelajaran matematika itu sendiri. Yang pertama tuh karena guru hanya mengajar dengan memberikan soal, menjelaskan seperti itu. Jadi berarti ini ada kendala pemahaman siswanya yang kurang. Nah, saya menemukan
ada teori yang mengatakan pemahaman konsep itu memiliki 4 indikator. Nah, setiap indikator itu saya buat 4 deskriptor. Contohnya di sini kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Ada 4 deskriptor. Peserta didik mampu mengungkapkan kembali apa yang telah diajarkan oleh guru. Itu yang deskriptor pertama sampai deskriptor keempat. Nah, di hari berikutnya itu ketika guru mau mengajarkan matematika, karena kebetulan di kelas 4 itu kan matematika terpisah dari pembelajaran tema. Jadi saya sangat mudah untuk mengobservasi tentang pemahaman siswa tersebut. Nah, saya lihat dari 4 deskriptor dari satu indikator itu kan ada rentangnya. Bila semua deskriptor itu tampak, dia mendapatkan nilai 4. Kalau hanya nampak 3, dapat nilai 3. Nah, di situ saya observasi satu persatu. Jadi dapatlah hasil observasinya itu tadi di awal kemampuan pemahaman konsepnya itu hanya 21,4%, seperti itu, Pak. Oke, sudah terbaca dan tergambar. Berarti menggunakan lembar observasi ya untuk menguji pemahaman yang 4 itu. Iya, Pak. Untuk di awal, untuk identifikasi awal saya menggunakan itu lembar observasi dulu. Ya. Berarti tidak, ya oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Andin mau menambahkan. Baik, Pak. Enggak, siap. Neng Yeni, saya ngelanjutin pertanyaan Pak Usep ya, barusan ya, Neng Yeni ya. Baik, Bu. Tadi dari Pak Usep masalahnya sebetulnya apa? Jadi memang tadi pada saat pemaparan mungkin agak kurang tergambar artinya data kuantitatifnya belum dimunculkan, sehingga saya dan Pak Usep juga bertanya sebetulnya permasalahannya apa. Nah, ternyata permasalahannya terkait dengan pemahaman mahasiswa pada materi bangun datar ya, Neng ini ya. Iya, Bu. Nah, kemudian saya nyambung dari pertanyaan Pak Usep. Pak Usep tadi menanyakan masalahnya apa, saya akhirnya nyambung. Mengapa Neng Yeni memilih solusinya menggunakan media geoboard, bukan yang lain? Apa sih keunggulan atau kelebihan media ini dibandingkan misalkan Neng Yeni mencari solusinya atau mencari alternatif penyelesaiannya itu misalkan dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau yang lain sebagainya. Kenapa lebih memilih penggunaan media dan seperti apa media geobot ini digunakan pada saat pembelajaran untuk memecahkan tadi permasalahan yang dihadapi oleh Neng Yeni, mungkin begitu. Boleh dijawab langsung, Bu? Boleh silakan, Neng. Nah, begini ya, Bu, latar belakang saya juga untuk memilih media pembelajaran ini. Yang saya lihat pertama, guru itu sudah menggunakan model pembelajaran, namun model pembelajarannya hanya model pembelajaran sederhana. Tetapi saat pembelajaran itu guru tidak menggunakan media pembelajaran. Yang saya tahu untuk khususnya anak SD usia 7 sampai 12 tahun itu kan masih dalam tahap operasional konkret, di mana peserta didik itu membutuhkan benda-benda yang berhubungan dengan hal-hal konkret dalam kehidupan nyata. Nah, berdasarkan pemelasaran itu untuk pemilihan media ini saya melakukan analisis juga dengan cara membaca referensi jurnal dan buku. Makanya saya pemilihan media pembelajaran ini digunakan pada kompetensi bangun datar. Nah, di saat saya melakukan analisis tersebut, saya menemukan yang dinamakan media geoboard. Nah, di dalam buku tersebut mengatakan penggunaan media geoboard juga akan meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap kompetensi bangun datar, dan media geoboard ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sekaligus permainan edukatif yang menarik. Menurut Sundayana 2014 halaman 128, geoboard alat bantu pengajar di sekolah yang berguna untuk menanamkan konsep atau pengertian geometri seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan menentukan atau menghitung luas bangun datar. Nah, penggunaan media geoboard pada pembelajaran bangun datar mengajarkan kepada peserta didik mengenai pemahaman bangun datar dan memperkenalkan berbagai
istilah dalam bangun datar itu sendiri. Dengan media geoboard memudahkan peserta didik baik itu mengenal, memahami, dan membedakan bidang-bidang bangun datar. Seperti itu, Bu. Nah, karena dengan media geoboard ini, Bu, tidak langsung diajarkan apa itu rumus, tidak langsung diajarkan bagaimana kita menghitung rumus, tidak. Dengan media geoboard ini, geoboard itu adalah papan berpaku, di mana kita bisa membuat semenarik mungkin. Di situ terdapat titik-titik paku. Nanti bisa menggunakan karet gelang, hal-hal sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. Karet gelang. Nah, guru itu menyediakan papan yang terdapat titik-titik paku dengan hal-hal yang menarik. Nanti siswa diminta untuk membawa karet gelang, di mana di sini siswa yang menemukan rumus atau menemukan bagaimana cara menghitung, bukan guru yang memberikan. Di situ nanti siswa menghubungkan antara titik satu dan titik lain sehingga membentuk sebuah bidang, dan di situ juga siswa dapat mencari bagaimana cara menghitung keliling dan luas itu menggunakan media geoboard tersebut. Begitu, Bu, jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih Neng Yeni. Nah, Neng mungkin sedikit yang dimaksud dengan pemahaman konsep pada konteks penelitian Neng Yeni ini apa ya Neng Yeni? Neng Yeni. Neng Yeni. Neng Yeni. Bu, terdengar suara saya? Tadi masih di mute. Iya, Bu. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Nah, maaf ya, Bu, terdengar, Bu? Terdengar sekarang, Neng, terdengar. Nah, pemahaman konsep itu secara sederhananya menurut saya ya, Bu, penguasaan siswa itu terhadap sejumlah materi, di mana siswa tidak sekedar mengetahui, tapi siswa itu dapat mengingat dan juga dapat mencari solusinya untuk mengetahui permasalahan itu. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Mangga Bapak dan Bu yang lain. Pak Rahmat mungkin. Pak Tarsin. Kang Hilman, mangga. Kalau ada yang mau didiskusikan dengan Neng Yeni, silahkan. Mungkin sedikit lagi ya Bu ya. Iya. Ya, Neng Yeni, tadi saya lihat ada uji validitas ya. Iya, Itu Pak. mekanismenya bagaimana ya? Untuk yang uji validitasnya itu apa, instrumennya Iya, atau Pak. apanya? Terus di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda? Ya, terima kasih. Uji validitas itu ya instrumennya, Pak, di kelas yang berbeda, Pak, kan karena di SD saya itu sendiri sebenarnya kelas 4-nya ada 1, tetapi dibikin 2 kelas karena pada masa pandemi. Itu nanti diuji kesukarannya dari soal gitu, Pak. Seperti itu, Pak, kan ada soal nanti, atau apakah di kelas yang A itu bisa, di kelas B itu apakah nanti di kelas yang B itu apakah sama gitu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Baik, Pak. Kalau tidak ada berarti dilanjutkan dengan yang lain ya. Mohon betul Pak Ustadz. Tapi ini Neng Dela moderatornya menghilang. Mungkin langsung ditutup saja apa gimana Neng Yeni? Neng Delanya menghilang. Kang Hilman, kita berganti ke Kang Hilman. Gimana Pak Ustadz? Biar lebih efektif ya Pak Ustadz ya. Ya. Semoga sebelum jam 12 sudah selesai semua. Iya. Langsung ditutup ya, Bu. Oke, langsung saja. Kita langsung nanti ke ya begitulah tadi hasil pemaparan saya atas seminar PTK yang setelah saya laksanakan selama PPG Prajabatan ini. Terima kasih juga untuk Bu Andin dan Pak Usep yang memberikan pertanyaan. Semoga itu juga menjadi masukan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng ini boleh dibantu jadi moderator untuk Kang Hilman? Boleh, Bu.
Kang Hilman siap? Sok, siap. Siapin. Ya, untuk kegiatan kita di seminar hasil PTK dalam pelaksanaan PPG Prajabatan ini, selanjutnya untuk seminar PTK ini akan dilanjutkan oleh Hilman Abdurrahman. Kepada Kang Hilman dipersilakan untuk memaparkan hasilnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, tapi masih tampilan layar kita ini, Kang Hilman. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menyeminarkan PTK saya yang berjudul penggunaan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar berupa kemampuan berpikir kritis siswa kelas 2, terutama pada materi lambang Pancasila dan kalimat ungkapan. Oke, yang pertama itu latar belakang masalah. Sebuah negara itu bisa maju karena adanya pendidikan. Untuk itu, semua peserta didik harus memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang layak atau pendidikan yang layak. Lalu situasi pandemi sekarang dalam dunia pendidikan itu pembelajaran yang dilakukan harus dilakukan secara yang tadinya harus dilakukan secara tatap muka harus dilakukan menggunakan media online. Nah, lalu di guru dan pendidik, guru dituntut memanfaatkan media pembelajaran yang efektif dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat yang sedang menjalani masa pandemi COVID-19. Jadi guru itu harus menyesuaikan yang tadinya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online. Jadi harus ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini kondisi di lapangan karena saya PTK-nya di SDN Sukasari 1, Kabupaten Karawang. Jadi kondisi di lapangannya itu media pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan di sekolah kelas 2 itu memang sudah mendukung seperti dapat berupa gambar dan juga metode ceramah apabila dilakukan secara tatap muka secara terbatas dan juga sering dilakukan penugasan melalui grup WhatsApp. Jadi hanya melalui grup WhatsApp tugas-tugasnya. Nah, kemudian kondisi di lapangan pada waktu pembelajaran pertama mengenai tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 ini yang isinya itu berupa materi urutan lambang Pancasila ataupun dan juga kalimat ungkapan, di mana lambang Pancasila itu urutan dari lambangnya itu sendiri sering tertukar dalam penyusunannya. Kemudian untuk kalimat ungkapan masih sulit untuk membedakan antara kalimat ungkapan dengan kalimat biasa. Kemudian dilakukan tes awal yang hasilnya itu adalah pada waktu pembelajaran di bulan Februari itu nilai rata-ratanya itu untuk kelas 2 ini adalah 60 dari KKM yang telah ditentukan yaitu 70. Nah, untuk itu praktikan mencoba untuk meningkatkan hasil belajarnya dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis audio visual. Yang mana audio visual ini kan menggunakan indera penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi.
Jadi meskipun kita pembelajarannya secara online, jadi dengan penggunaan media ini akan tentunya terjalin komunikasi dua arah antara guru dan siswa pada saat pembelajaran online di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, kenapa audio visual? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Yang pertama alasannya itu sangat menarik minat siswa dalam belajar. Seperti kita ketahui, anak-anak sekarang kan lebih senang melihat YouTube dan media-media berbentuk audio visual lainnya. Lalu yang kedua, mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi. Lalu yang ketiga, menghemat juga waktu belajar. Ada beberapa rumusan masalah ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perencanaan penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar pada materi lambang Pancasila dan kalimat ungkapan. Lalu yang kedua, pelaksanaan penggunaan media audiovisualnya untuk meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa kelas 2 pada materi lambang Pancasila dan kalimat ungkapan. Lalu yang ketiganya, peningkatan hasil belajarnya pada siswa kelas 2 pembelajaran materi lambang Pancasila dan kalimat ungkapan. Jadi ada 3 Kemudian tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah. Jadi nanti tujuannya itu untuk mengetahui perencanaan penggunaan medianya, lalu mengetahui pelaksanaannya, dan juga mengetahui apakah ada peningkatan atau tidaknya dalam hasil belajar yang dilakukan di kelas 2 mengenai materi lambang Pancasila dan kalimat ungkapan. Lalu ada manfaat penelitian, baik itu secara teoretis maupun secara praktis. Dan juga ada manfaat lainnya kepada praktikan, lalu kepada pihak sekolah maupun kepada pihak universitas. Lalu untuk kajian pustaka, ada beberapa yang dibahas di bab 2 itu, diantaranya yaitu media pembelajaran, ada jenis media pembelajarannya, lalu ke media audiovisual yang lebih dibahasnya. Ada mulai dari pengertian, dari audiovisual, manfaat, dan juga kemudian ada juga berpikir kritis. Lalu dibahas juga kurikulum 2013 dikarenakan materinya yaitu diambilnya yaitu tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua. Jadi karena ini pembelajaran tematik yang menghubungkan beberapa pembelajaran, jadi kurikulum 2013 juga dimasukkan ke dalam pembahasan. Lalu ini ada materinya dari pembelajaran PPKN yaitu mengenai lambang Pancasila, yaitu KD-nya 3.1 dan ada beberapa indikatornya. Ini materinya berupa lambang Pancasila, beberapa materi yang diberikan pada siswa mengenai lambang Pancasila, baik itu lambang-lambangnya ataupun fungsi Pancasilanya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, ini adalah KD dan juga indikatornya yang diajarkan pada peserta didik. Lalu ini materi yang diberikan pada peserta didik mengenai kalimat ungkapan, mulai dari pengertian sampai ke ciri-cirinya. Lalu di sini praktikan melakukan penelitian tindakan kelas di Sukasari 1 dengan menggunakan model Kemis dan Miktagat. Ada perencanaan, lalu aksi, lalu ke dalam observasi dan juga refleksi. Dan dilakukan dalam 2 siklus di SDN Sukasari. Ini tempat dan waktu pelaksanaan
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD Sukasari 1, tanggal 4 Mei dan juga 25 Mei. Lalu subjek penelitian dari data yang diberikan, yaitu 37 siswa, hanya 9 orang yang ikut dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya berubah-ubah ya, ada pada pertemuan pertama kalau tidak salah 15, tapi hanya 9 orang yang memenuhi sebagai subjek penelitian. Ini ada prosedur penelitian, ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Lalu pengolahan data dapat dilihat dari evaluasi pembelajaran dan juga perangkat pembelajaran yang dievaluasi oleh observer. Lalu ini adalah hasil dari siklus perencanaan pembelajaran, siklus 1 perencanaan pembelajaran penyiapan RPP. Ada indikatornya itu ada KI dan KD, indikator pencapaian kompetensi, ada perumusan dan penetapan tujuan pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, penetapan metode pembelajaran. Nah, di sana ada hasil-hasil dari yang diberikan observer dari siklus 1 perencanaan pembelajaran. Lalu ada juga pengembangan langkah-langkah pembelajaran. Nilainya dapat terlihat ya di layar. Lalu ada penggunaan alat, media, dan sumber pembelajaran. Yang ketujuh, pelaksanaan penilaian dan juga pelaksanaan penilaian pembelajaran. Yang mana jumlahnya kalau dijumlahkan itu 26,75 dengan nilai rata-rata 3,34. Dengan persentasenya 83,5%. Itu untuk perencanaan pembelajaran pada siklus 1. Sambungin jalan. Lalu untuk siklus 2, perencanaan pembelajarannya sudah ada beberapa peningkatan, baik itu dari KI, perumusan penetapan tujuan, pengembangan materi, dan penerapan metode pembelajaran. Yang mana apabila dijumlahkan, di skor akhirnya itu berjumlah 31 dengan nilai rata-rata 3,88 dengan presentasi 96,8. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran siklus 1-nya ada indikatornya, yaitu persiapan guru memulai kegiatan pembelajaran, kemampuan memberikan persepsi, keterampilan guru mengajukan pertanyaan, kemampuan guru dalam menyampaikan materi, dan kemampuan guru mengelola kelas. Lalu ada juga kemampuan mengelola waktu pembelajaran, kemampuan menggunakan media audio visualnya, dan juga pengembangan evaluasinya. Pengembangan evaluasi dan kemampuan menutup pembelajaran. Yang mana apabila dijumlahkan berjumlah 30,50 dengan rata-rata 3,38. Dengan persentasenya 84,5%. Kemudian untuk siklus keduanya, ini adalah hasilnya, di mana jumlahnya meningkat menjadi 35, lalu jumlah rata-ratanya menjadi 3,9 dengan persentase 97,5%. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai mengenai hasil belajar siswa. Ini pada siklus pertama jumlah nilai lambang Pancasila 64, jumlahnya 580 dengan rata-rata 64,4. Lalu kalimat ungkapan
dengan nilai 62,2. Lalu jumlah secara nilai akhir jumlahnya 570 dengan nilai rata-rata 63,3. Lalu untuk siklus kedua, lambang Pancasila, jumlahnya yaitu 740 dengan rata-rata 82,2. Lalu untuk kalimat ungkapan, nilai jumlahnya 780 dengan nilai rata-rata 86,7. Lalu untuk nilai akhirnya jumlahnya 760 dengan rata-rata 84,4%. Ini merupakan ketuntasan belajar pada siklus pertama. Di antaranya ada 5 yang tuntas dan 4 yang belum. Lalu pada siklus kedua ada peningkatan, yaitu dari yang tadinya 5 orang yang tuntas menjadi 8 orang dan hanya 1 orang yang belum tuntas. Ini rekapitulasinya, hampir semuanya naik dalam pembelajaran menggunakan media audio visual. Jadi secara kesimpulan, perencanaan yang dibuat itu antisipasi dan perkiraan tentang apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang mana kemampuan guru pada siklus 1 dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mencapai nilai rata-rata 33,34% atau sekitar 83,5%. Kemudian pada siklus kedua menjadi nilai rata-ratanya 3,88, yaitu sekitar 96,8%. Lalu proses pelaksanaan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, dari segi pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 itu mencapai 3,38 atau sekitar 84,5%. Lalu kemudian pada siklus kedua menjadi 3,9 dengan persentase 97,5. Kemudian pada hasil belajarnya pada siklus 1 itu berjumlah 1140 dengan persentasenya itu 3,4. Lalu pada siklus 2 jumlah skornya 1520 dengan persentase 84,4%. Ini beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh praktikan dalam pembelajaran. Baik, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas atau kurang dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Hilman atas pemaparannya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada pertanyaan atau kritik dan sarannya kepada Kang Hilman. Oke, Kang Hilman. Ya, Pak. Ya, untuk bentuk audio visual yang diujikan di Sukasari 1 itu bentuk audio visual apa? Kemudian, apakah ada penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu yang menjadi acuan Kang Hilman melakukan penelitian ini sehingga bahwa ada korelasi antara penggunaan audio visual dengan peningkatan hasil belajar? Ya, terima kasih. Baik, mungkin moderator pertanyaannya satu dulu apa gimana? Bisa langsung satu dijawab, tidak apa-apa Kang Hilman. Oke, untuk penelitian yang relevannya itu, saya sebenarnya dalam penelitian ini melakukannya hampir secara spontan ya, karena
melihat kondisi lingkungan yang sekarang pendidikan itu menggunakan media online. Jadi audio visual ini dari beberapa media, dari beberapa sumber itu salah satunya itu adalah dalam bentuk video pembelajaran, baik itu bisa dari berbagai media itu seperti YouTube ataupun media pembelajaran yang sudah diedit terlebih dahulu oleh para pendidik. Jadi video itu kemudian ditampilkan kepada peserta didik, yang mana di SD Sukasari ini dalam penyampaian media audiovisualnya itu melalui Google Meet dengan menggunakan Google Meet ya, dengan share screen-nya itu, Pak. Oke, berarti tidak ada jurnal yang mendasari penelitian Kang Hilman. Jadi kalau jurnal-jurnal pastinya tentunya ada ya, karena saya langsung mencari beberapa media, beberapa sumber untuk mendukung referensi dari penelitian yang saya lakukan. Ya, cukup. Silakan, Bu Andin. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin tadi saya mungkin satu pemisahan Pak Ustadz ya, Kang Hilman, media audiovisual apa yang dimaksud. Mungkin dalam benak kami, audiovisual yang dimaksud ini adalah suatu media yang dikembangkan oleh Kang Hilman ya, untuk pembelajaran ini gitu ya. Tetapi sepertinya lebih kepada PPT yang mungkin ditambahkan dengan video ya, Kang Hilman ya? Iya, Bu. Jadi, mungkin kalau mungkin dalam persepsi awalnya adalah ada mungkin Kang Hilman dalam situasi daring seperti ini mungkin membuat sebuah video pembelajaran gitu ya, yang berisi penjelasan atau penjelasan atau pemaparan permasalahan sehingga siswa itu mampu mengembangkan, karena nanti dihubungkan dengan Kang Hilman ada variabel terkait dengan berpikir kritis, Kang Hilman ya. Ya. Hasil belajar, kalau nggak salah di judulnya itu belajar berupa kemampuan berpikir kritis. Nah, apa sih Kang Hilman berpikir kritis yang dimaksud ini, Kang Hilman? Berpikir kritis yang dimaksud itu pada waktu dari hasil belajarnya maksudnya, Bu. Kan ada embel-embelnya berpikir kritis ya. Iya, jadi dari hasil belajarnya itu dari soalnya itu saya membuatnya pada waktu itu dengan bimbingan dosen sebelumnya itu. Jadi harus ada unsur high order thinking skill. Jadi berusaha untuk membuat siswa berpikir kritis dari soal HOTS itu, Bu. Betul, tapi maksudnya apa definisi berpikir kritisnya mungkin, Kang? Kalau berpikir kritis dari pandangan saya itu, jadi siswa bisa membedakan mana jawaban yang benar ataupun dari berpikir kritis seperti pada waktu pelaksanaan pembelajarannya, misalkan ada disajikan sebuah kasus dari dari Pancasila, dari penerapan Pancasila. Nah, kemudian siswa itu dalam proses pembelajaran itu ditanya apakah ini termasuk ke dalam sila keberapa gitu, Bu. Jadi nantinya siswa itu berpikir dengan soal yang berbeda, dan juga jawabannya pasti tergantung cara berpikir siswanya itu sendiri. Oke, mungkin maksud saya itu mungkin lebih diperjelas terkait dengan kajian pustaka berpikir kritisnya, karena di judul dituliskan hasil belajar berupa berpikir kritis itu tadi. Itu yang Kang Hilman ya. Jadi ada satu kajiannya, sehingga karena kan berpikir kritis mungkin berbeda dengan pemahaman ya, Kang Hilman ya gitu ya. Termasuk tadi kelas 2 ini. Nah, ini kelas 2 karena ini kelas 2 sekolah dasar.
level berpikir kritisnya juga harus dipastikan gitu maksudnya Kang Hilman ya, nanti takutnya bahwa apa ya, siswanya terlalu tinggi mungkin nanti berpikir kritisnya begitu ya. Iya, Kemudian Bu. apa namanya, terkait dengan materinya pun demikian, tadi terkait dengan kalimat ungkapan. Nah sehingga nanti larinya pertanyaan selanjutnya adalah Kang Hilman, untuk mengukurnya itu tadi tesnya berupa apa? Berarti kan tesnya itu sebaiknya larinya adalah tes yang mengukur hasil belajarnya itu sesuai dengan di judul Kang Hilman ya. Judulnya itu hasil belajar berupa kemampuan berpikir kritis. Berarti apa namanya, nanti larinya itu lebih kepada tes yang mengukur kemampuan berpikir kritis, tidak hanya tes yang hasil belajarnya. Pun demikian tadi Kang Hilman menampilkan indikator dari kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran itu, sebaiknya juga diarahkannya yang membawa siswa ke berpikir kritisnya, begitu ya. Berpikir kritis itu kan artinya siswa mungkin mampu, kenapa ya begini ya, kenapa ya tidak begitu, kenapa nih harus seperti ini, dan mungkin garis secara garis besarnya begitu ya Kang Hilman ya. Jadi mungkin nanti mungkin lebih dipastikan lagi kemampuan berpikir kritisnya apa. Kemudian mungkin di judul karena ada 2 materi yang disebutkan ya, kalimat ungkapan dan juga apa tadi saya lupa PKN-nya. Mungkin lebih langsung saja kepada subtema apa begitu, tuh lebih global mungkin menurut saya seperti itu Kang Hilman. Oh iya Bu. Subtema atau tema apa mungkin begitu. Mangga silakan bapak-bapak yang lain dan bapak-ibu yang lain, mangga. Mangga Neng Yeni, dipersilakan untuk yang lain Neng Yeni. Baik, untuk peserta seminar yang lain, bapak-bapak atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan kritik saran kepada Kang Hilman, dipersilahkan. Sudah cukup teh menurut Adel. Enggak. Kalau ada pertanyaan. Enggak, kalau sudah cukup dilanjutkan saja Pak Ustaz ya. Ya, dilanjut aja. Kang Hilman jadi moderator. Siap. Siap. Baik, untuk ditutup dulu. Baik, Pak, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator untuk kegiatan selanjutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan seminar PTK selanjutnya yang ketiga yaitu dari Adel, Ibu Adel Ladwi Lestari. Padanya dipersilahkan. Ya, bentar. Udah muncul? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau mempresentasikan hasil PTK yang telah saya buat dan saya laksanakan. Ya, saya adalah Dwi Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan 2020. Oke, dimulai saja. Mana? Oke, selanjutnya. Ini model yang saya laksanakan ya dengan penerapan model cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar pembelajaran IPA di kelas 5 SDN Kencana Indah 1. Nah, penelitian ini saya laksanakan di sekolahnya daerah Kabupaten Bandung. Saya asalnya mau kepada SD Mitra, cuman karena kebetulan kan setiap PPL itu siswanya sedikit, jadi takutnya kurang maksimal dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, dan pada saat bulan ya maaf itu screen share-nya tidak jalannya di layar saya. Screen-nya belum muncul, Neng. Screen-nya belum muncul ya. Belum muncul. Ini udah muncul belum? Udah, cuman diam. Belum, masih dokumen. Oh,
Bentar. Ya, silakan. Stop. Bentar ya. Oke. Udah ada? Belum. Nah, baru muncul. Udah ada. Oke. Sudah ya? Udah. Udah Silakan bisa ya. digerakin ya? Ya. Udah bisa. Oke, dilanjut saja ya. Penerapan yang saya gunakan adalah penerapan model cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Nah, saya lakukan penelitian tindakan kelas ini di kelas 5 di sekolah yang saya mengajar. Asalnya saya mau ke penelitian dalam sekolah mitra, cuman keterbatasan siswa takutnya tidak maksimal, jadi saya melakukan penelitiannya di SD yang saya yang saya mengajar. Nah, di sekolah ini kebetulan waktu bulan Maret sampai awal April itu sebelum puasa itu dilakukannya tatap muka dengan luring gitu. Alhamdulillahnya tuh di sini aman, zona hijau. Jadi sempat pemerintah Kabupaten Bandung itu beberapa boleh sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung itu melakukan tatap muka. Nah, kebetulan pada saat saya penelitian itu sedang melakukannya tatap muka. Selanjutnya, latar belakang penelitian itu adalah pertamanya ya hasil belajar siswanya rendah, khususnya di pembelajaran IPA. Nah, sebelum itu saya observasi dulu dan saya berkolaborasi dengan guru kelas 5, yaitu yang bernama Bu Dede Rohaisi, dia itu adalah wali kelas 5. Nah, ketika itu saya prasurvei pada tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, bertepatan hari Senin. Nah, ketika itu saya masuk ke dalam kelas. Nah, saya melihat pembelajaran berlangsung, terus kebetulan juga adanya ulangan ketika itu. Nah, pada saat itu saya coba prasurvei hasil ulangan. Nah, hasil kebetulan juga pada saat bulan Maret itu, tanggal 15 Maret itu UTS juga, dan juga ada ulangan harian juga ketika itu tuh. Jadi hasil ulangan tengah semester saya lihat dari ulangan hasil tengah semester itu di kelas 5, ketuntasannya itu kurang ada 28. Di sini saya kurang ini ya, kurang jumlah siswanya. Pokoknya di belum tuntas itu ada 65%. Ada 65% yang tidak tuntasnya, dan 35%-nya itu di atas KKM. Sedangkan di sini itu KKM pembelajaran di kelas tinggi itu cukup besar, yaitu 75. Nah, penyebabnya itu berbagai macam faktor yang saya prasurvei itu selama beberapa hari. Penyebabnya itu melihat dari permasalahannya, pertama ya hasil belajar rendah, selanjutnya banyaknya siswa itu kurang mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya namanya anak-anak ya, pasti ada main-main dalam pembelajaran, kurangnya memperhatikan ketika guru mengajar, terus juga bersikap santai, juga ada yang berbicara terus tapi tidak mengenai pembelajaran. Nah, selanjutnya juga adanya kurang minatnya siswa dalam pembelajaran, sehingga dia asik sendiri atau dia main-main mengganggu temannya gitu. Karena menurut yang saya lihat, dengan saya masuk ke dalam kelas 5 tersebut, materinya juga kurang menarik ketika guru menerangkan itu cuma hanya bermodalkan papan tulis, padahal memang sekolah juga sudah memberikan fasilitas yang mungkin karena juga waktu atau mungkin misalkan terkendala juga kalau adanya pembelajaran menggunakan media, mungkin apalagi guru senior mungkin pengennya cepat instan, jadi tidak menggunakan media-media yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, itu penyebabnya. Oke, selanjutnya, maka dari itu saya berkeinginan ketika itu solusinya adalah penerapan model cooperative learning ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5
di sekolah yang saya mengajar, itu SD SDN Kencana Indah 1. Oke, nah rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana perencanaannya. Jadi sebelum melaksanakan itu perencanaannya dulu, baru pelaksanaannya, dan terakhir itu bagaimana peningkatan hasil belajar siswa di kelas 5. Nah, tujuan penelitiannya, yang pertama pasti untuk mengetahui perencanaannya bagaimana ketika pembelajaran itu berlangsung dengan menggunakan model STAD. Terus yang kedua juga mengetahui pelaksanaannya juga bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan STAD ini. Dan terakhir itu mengetahui peningkatan hasil belajar di kelas 5 tersebut. Bang Adel, maaf, di saya kok nggak berubah ya tampilannya ya? Oh, nggak Iya. berubah? Nggak berubah, tetap di judul. Oh gitu, Iya. maaf. Selanjutnya, Coba lagi kenapa ya? nggak tahu. Jaringan mungkin. Iya kayaknya. Mungkin jaringannya sudah di ini aja. Coba Udah? ditampilkan lagi aja. Ada? Nah, ini ada lagi. Ada. Ada Tapi lagi. bisa berubah nggak? Coba aja di itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini masih manfaat penelitian. Oh, ya. Bentar. Kalau lanjut saja ya, manfaat penelitiannya. Tadi ada 3. Ini aja lah ya. Nah, berubah nggak? Baru muncul. Nah, berubah itu. Ya udah gini aja ya. Ya. Ya, Itu dari aja. tadi manfaat ya. Udah berubah kan Bu manfaat penelitian? Iya. Ya, nah manfaat penelitiannya itu ada 3, yaitu buat siswa yang pasti untuk menumbuhkan rasa minat belajar mandiri dan mendorong siswa dalam termotivasi dalam pembelajaran IPA. Yang kedua itu bagi gurunya, itu diharapkan dapat membantu peningkatan kreativitas dalam upaya pemaksimalan model cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir bagi sekolah juga itu dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dalam penerapan model ini. Berubah? Berubah Teh. Ya, oke, berubah. Oke, di sini ada tinjauan pustaka atau kajian pustakanya. Itu yang pertama adalah hakikat IPA, yang pertama tujuan dan ruang lingkup. Terus juga di situ hasil belajar, karena saya kan di sini mau meningkatkan hasil belajarnya, dan terakhir menggunakan model cooperative learning tipe STAD ini. Nah, tujuan pembelajaran IPA mungkin bisa dilihat sama Ibu Bapak dan teman lainnya. Di sini juga tujuan IPA itu untuk mengembangkan rasa ingin tahu bagi siswa, terus mengembangkan juga keterampilan prosesnya dalam pembelajaran, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kesadaran dalam pentingnya belajar sains, terus mengalihkan pengetahuan dan keterampilan, dan ikut serta memelihara, menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, ruang lingkup di SD itu, yaitu makhluk hidup itu kan adalah, dan proses kehidupan itu, manusia, hewan itu saling berinteraksi, terus juga benda, dan juga dalam pembelajaran IPA ini, adanya benda, materi, sifatnya juga siswa harus tahu, terus juga energi, gaya, dan bunyi, sebagainya tentang energi, terus juga bumi, alam semesta, itu kan pembelajaran di ruang lingkup pembelajaran SD pada pembelajaran IPA. Selanjutnya ada hasil belajar itu ada faktor internal dan eksternal. Kalau misalkan faktor internal itu dari siswa itu sendiri, kecerdasan, terus bakat, minat, motivasi, perasaan, sikap, dan kematangan. Lalu selanjutnya faktor eksternal itu dari luar, juga berpengaruh dalam hasil belajar, itu faktor alam. Pertama itu adalah faktor alamnya itu kan dari luar itu sendiri ya, dari luar siswa itu sendiri. Alam itu ada alam, ada sosial juga. Terus juga ada faktor instrumen di dalamnya, itu adalah kurikulum, guru atau tenaga pengajar, dan sarana prasarana gitu. Nah, selanjutnya di sini pengertian model cooperative learning ini menurut saya dapat ada 3 ilmuwan ya, dan
di sini yang saya cantumkan cuma 2, yaitu menurut Slavin dan juga menurut Rusman. Kalau Slavin itu, STD itu dapat membuat mudah siswa itu beradaptasi dengan pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, intinya seperti itu kalau untuk Slavin. Kalau untuk Rusman itu lebih siswa itu memotivasi agar memahami sebuah permasalahan dalam materi pembelajaran sehingga dapat menyelesaikannya, namun dibantu oleh teman dan guru untuk menguasai materi lebih dalam lagi seperti itu. Kayak di sini ada tahapannya menurut Rusman yang saya ambil penyampaiannya itu yang pertama penyampaian tujuan dan motivasi tujuannya dalam pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar lebih semangat seperti itu. Yang kedua itu pembagian kelompok pasti dikelompokkan di sini tuh. Yang ketiga itu presentasi dari guru mungkin memberikan dorongan sehingga mendorong siswa untuk lebih semangat gitu. Terus yang keempat itu adanya tim belajar dan yang 5 itu kuis. Dan terakhir itu penghargaan bagi tim yang aktif atau yang betul semua dalam pembelajaran yang telah guru laksanakan. Nah, ada juga keunggulan dalam model ini yaitu ya siswa itu saling berinteraksi, bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya memupukkan rasa kebersamaan dalam keragaman yang berbeda dengan terdiri dari heterogen yang berbagai macam siswa. Terus juga ada keutamaannya itu adalah mengajarkan materi-materi ilmu pasti ya. Yang keempat itu dengan kuis, jadi siswa menjawab soal yang semacam evaluasi seperti itu untuk mengukur sebagaimana siswa itu sudah memahami atau belum dalam pembelajaran itu sendiri. Dan terakhir itu memberikan reward sehingga siswa lebih semangat lagi dalam belajar ke depannya. Terus juga di balik ada kelebihan itu pasti ada kelemahannya. Kelemahannya itu ia membutuhkan waktu lama karena siswa kan mungkin harus berdiskusi. Terus yang kedua itu ada siswa yang mungkin namanya anak-anak tidak akur atau misalkan adanya permasalahan sehingga jadi kurang bersinergi kurang bekerja sama gitu. Terus yang ketiga mungkin kelemahannya ada yang aktif-aktif terus seperti itu. Nah, dan terakhir pemberian reward itu mungkin ada juga siswa yang sirik atau gimana. Tapi ya dari kelemahan itu ya sebagai saya meneliti ya menghadapi itu untuk menghadapi permasalahan itu ya harus diminimalisir lah untuk tidak terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada penelitian relevan. Nah, penelitian relevannya ada 3, cuma saya cantumin 2 aja. Ya, secara garis besar ini dari karya Jesmita sama judulnya untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini adanya peningkatan siklus 1 sampai siklus 2. Juga ada penelitian dari Iputu Ari Sudana. Itu juga sama meningkatkan hasil belajar IPA. Adanya juga peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 2. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, saya gunakan penelitian tindakan kelas, ya. Terus desain penelitiannya itu adalah dari model Kemis Targan dengan siklus 2. Satu siklus itu 1 RPP. Kebetulan saya pakai di kelas 5 itu tema 8. Dan pada saat itu kebetulan juga kan walaupun misalkan sekolah dasar itu kan tematik. Nah, di situ pas sekali ketika di tema 8 itu di pembelajaran 1 dan 2 itu ada pembelajaran IPA-nya, jadi bisa nyambung gitu. Selanjutnya ada partisipan dan tempat penelitiannya. Partisipannya itu kelas 5, itu ada 28 siswa dan juga tempat penelitiannya di SD Kencana 1 di Kabupaten Bandung. Oke. Prosedur penelitiannya itu ada 4. Pertama perencanaannya dulu, baru udah direncanakan, baru ada tindakan dan pengamatan, terakhir refleksi. Terus juga ada instrumen penelitiannya, saya menggunakan 6.
yaitu lembar tes hasil belajar, terus lembar wawancara, catatan lapangan, lembar evaluasi, lembar kerja peserta didik, dan dokumentasi. Dan terakhir itu teknik analisis datanya, saya memakai kualitatif dan kuantitatif. Nah, kuantitatifnya itu menggunakan dikemukakan oleh Sujana, ada rumusnya, dan juga kualitatif itu seperti menggunakan instrumen atau catatan lapangan, wawancara, seperti itu kualitatifnya. Oke, selanjutnya ini di bab 4 temuan yang saya dapatkan dari ini ada paparan data siklus 1. Temuan sebelum ini tuh saya kan pernah survei dulu adanya data awal dari guru tersebut gitu. Tapi saya cantumkan paparan data siklus 1 ini. Saya melaksanakan ini ketika hari Senin juga, 29 Maret 2021. Di situ perencanaan siklus 1 itu ya pasti saya menyiapkan dulu RPP, terus juga minta izin kepada guru dan guru yang bersangkutan juga. Terus selanjutnya juga saya menyusun lembar observasi kinerja guru juga untuk saya sendiri. Terus lembar kinerja guru, pelaksanaan pembelajaran, dan catatan lapangan itu untuk data perencanaannya. Kalau tadi paparan datanya yang sudah saya jelaskan tadi, dengan saya datang ke kelas tersebut pada waktu tersebut ya. Lanjut tadi perencanaannya dengan media belajar, selanjutnya RPP, terus juga ada instrumen lembar observasi kinerja guru. Nah, itu dalam perencanaannya. Selanjutnya dalam proses siklus 1 itu seperti di dalam proses itu ya, dalam RPP aja saya proseskan di proses siklus 1 di RPP tema 8 pembelajaran 1. Selanjutnya di sini ada aktivitas juga, karena di balik hasil itu pasti ada aktivitas siswa ketika bekerja sama atau sedang antusias atau tidak. Nah, itu saya juga masukin aktivitasnya. Dan terakhir yang utamanya adalah hasil belajar siswa ketika telah menggunakan model itu. Selanjutnya digunakannya alat evaluasi kepada siswa untuk mengetahui bagaimana pembelajaran itu sendiri, apakah kemampuan siswa itu sudah tercapai atau belum. Dan yang keenam ada analisis. Ya, di analisis ini ada beberapa kayak kinerja guru saya masukkan di situ ya, berdasarkan observer ya, guru karena tidak karena saking semangat seperti lupa untuk berdoa, jadi berdoanya setelah ketika udah mau masuk ke apersepsi baru itu berdoa dulu. Harusnya berdoa dulu baru apersepsi. Itu juga di sini juga karena kan pertama dalam penelitian di siklus 1 juga dalam kinerja gurunya merancangnya belum maksimal seperti itu. Terus juga aktivitas siswa yang masih ada terlihat, kayak misalkan siswa sedang ribut dalam berkelompok, tidak akur. Nah, di situ juga ada juga yang saya lihat dalam analisis aktivitas siswa, dalam evaluasi siswa masih ada yang lirik sana sini, tidak percaya diri seperti itu. Selanjutnya refleksi yang terakhir, di refleksi ini ya buat gurunya, buat peneliti ya pemilihan bahasa mungkin lebih menggunakan bahasa yang lebih dimengerti oleh siswa seperti itu. Terus juga berdoa harus berdoa harus diawali dulu sebelum belajar. Dan terakhir juga tentang aktivitas siswa, menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa agar siswa itu lebih percaya diri dalam meningkatkan dalam hasil pengerjaannya gitu. Terus juga memberikan
pembagian atau tempat duduknya ketika siswa sedang berantem atau misalnya tidak akur, agak dipisah dulu gitu temannya yang agak dewasa atau misalkan agak lebih yang lebih bisa mengalah untuk ke siswa tersebut biar akur lagi seperti itu. Terus juga siswa presentasi harus lebih lagi diberikan motivasi atau reward gitu. Oke, sama paparan siklus 2 itu. Nah, di siklus 2 ini karena dari siklus 1 yang tadi sudah, itu saya dilaksanakannya minggu depannya lagi, tanggal 5 April 2021, tetap sama perencanaan pembelajarannya, menyediakan RPP, media, terus alat pengumpulan datanya, instrumen penilaian kinerja gurunya, IPKG. Paparannya, siklus 2, ya kinerja guru seperti awal, guru itu sebagai model, diminta izin dulu kepada guru yang bersangkutan untuk melakukan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Terus perencanaannya sama ya kayak tadi sudah dijelaskan, RPP media itu disiapkan. Data prosesnya itu pakai RPP dari awal sampai akhir kegiatan. Terus aktivitas siswanya alhamdulillah agak mending dibanding yang sebelumnya, karena kan sebelumnya juga baru ngajar di kelas tersebut, jadi masih adaptasi. Pas kedua ketemu lagi, anak-anaknya udah mulai bisa beradaptasi baik juga, jadi guru nurut seperti itu, karena hasil dari refleksi itu sebelumnya yang itu diperbaiki lagi, alhamdulillah agak meningkat. Terus hasil belajar juga karena terus memupuk kepada siswa untuk percaya diri dan juga materinya lebih didalami lagi. Alhamdulillah juga hasil belajar siswa walaupun naiknya nggak yang semuanya 100, tapi ada kenaikan alhamdulillah. Dan analisis siklus kedua itu perbaikannya nggak banyak. Alhamdulillah juga gurunya data hasil kinerja gurunya udah 100%, terus juga penyampaiannya yang bernua itu tidak lupa lagi, terus juga kegiatan intinya menyampaikan seluruhnya dengan maksimal. Aktivitasnya juga siswa lebih tertib, karena juga diselipkannya permainan di dalam situ, jadi siswa agak menarik gitu. Dan pada saat presentasi, alhamdulillah semuanya mau berkomunikasi, tidak malu-malu lagi. Hasil belajarnya lumayan, walaupun peningkatnya tidak signifikan, tapi ada peningkatan. Dan dalam itu refleksinya mungkin tidak banyak kalau di siklus 2, karena tidak banyak yang harus diperbaiki. Ini ada hasilnya. Nah, ini adalah instrumen penilaian kinerja gurunya, terus ini selama tindakannya. Terus ada aktivitas belajarnya, ini kalau aktivitas lumayan meningkat banyak gitu, karena diminimalisir. Udah gitu, ini hasil belajarnya juga nih dari 71, karena KKM-nya 75. Ketika 71 itu masih di bawah, pas 82 alhamdulillah ada peningkatan. Ini tabel ketuntasan belajarnya. Nah, alhamdulillah jadi yang belum tuntasnya di siklus 2 itu jadi 10,7. Ini juga ada grafiknya. Dan terakhir itu kesimpulannya, dalam kesimpulan ini karena saya akan ada 3 pertanyaan dari perencanaan pembelajarannya, ya simpulannya pedoman jadi dilakukan membuat rencana itu disesuaikan dengan langkah-langkah modelnya, sehingga lembar kerja atau soal evaluasi pedoman itu dapat dilakukan dengan perbaikan. Terus juga kinerja guru juga menjadi fasilitator. Nah, ini aktivitas siswa. Aktivitas siswanya alhamdulillah meningkat. Jadi target 85%, alhamdulillah lebih dari situ. Terus juga hasil belajarnya juga walaupun naiknya nggak banyak, tapi alhamdulillah ada peningkatan.
jadi 82,5. Udah di atas KKM 70, di atas KKM yang 75. Sarannya bagi siswa itu, siswa sebaiknya mengikuti pembelajaran dengan baik, bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, dan juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran. Bagi sekolah, memperhatikan kelengkapan seperti proyektor, ya, dan memberikan peraturan permainan kepada siswa, agar siswa lebih baik dalam pembelajaran. Terus juga jalannya ini pengerjaan LKS, alokasi waktu, lebih nggak banyak gitu. Jadi sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan. Dan terakhir itu memberikan reward kepada yang siswa yang responsif. Jadi biar bertujuannya memotivasi siswa untuk lebih responsif lagi. Dan terakhir, bagi saya peneliti, selain saya melibatkan guru dan siswa dalam pembelajaran ini, keberhasilan ini pembelajaran membaca dengan penerapan ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang serupa gitu. Dari penelitian saya ini, saya bisa menjadikan penelitian buat yang lain juga seperti itu. Udah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Adela Diostari atas pemaparan penelitian tindakan kelasnya. Sekarang dilanjutkan kepada para peserta seminar untuk apabila ada pertanyaan kepada Bu Adel, mangga ditanyakan, dipersilakan. Oke, satu saja ya. Boleh, Bapak. Mengapa STAD? Mengapa bukan number head? Mengapa bukan jigsaw? Apa yang menjadi karakteristik dari STAD yang diyakini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang diajukan Neng Adel? Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bapak. Gimana moderator, dijawab atau menunggu pertanyaan Silahkan lain? dijawab aja langsung. Oh gitu. Ya terima kasih Pak Usep atas pertanyaannya. Kenapa saya menggunakan STAD? Pertama saya sebelumnya juga saya melihat referensi-referensi dulu orang lain. Cuman kalau misalkan kayak misalkan jigsaw, pernah saya juga menggunakan itu ketika mengajar. Cuman belum maksimal gitu. Jadi saya pengen cobain STAD karena kan berkelompok juga. Terus juga siswa di sini namanya anak-anak gitu. Kadang ada yang nggak akurnya ketika dari STAD ini kan pengen melihat kebersamaan, kekompakannya, dan juga jadi bukan hanya dalam pembelajaran aja pengetahuan, namun dalam sikap sosial pun di sini STAD terlihat tadi keunggulannya ada. Jadi saya memakai model cooperative learning tipe ini. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin Neng Adel saya lanjutkan dari Pak Usep tadi ya. Neng Adel ternyata memilihnya STAD begitu ya, kenapa bukan jigsaw dan juga NHT dan lain sebagainya yang sebagai bagian dari cooperative learning ya Neng Adel ya. Ya. Nah, permasalahannya itu lebih kepada hasil belajarnya ya Neng Adel ya. Betul. Ini pembelajarannya daring apa luring, Neng? Luring. Oh, luring. Oke, pembelajarannya luring. Nah, kemudian tadi disinggung-singgung terkait dengan permainan. Sebetulnya mana sih yang lebih dianggap sebagai solusi oleh Neng Adel, permainannya kah? Apakah STAD-nya dulu? STAD-nya dulu, Bu. Maksudnya di dalam itu tuh mungkin lebih teknik kali ya permainan itu. Tekniknya. Ya, karena jadinya ada ambigu ya tadi ya yang pertama. Ya. Jadi apalagi tadi di akhir yang disebut itu adalah terkait dengan permainannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga sebetulnya apa sih yang dijadikan poin utama yang ada permainannya, apakah STAD-nya? Ya memang di STAD-nya itu ada kompetisi ya, kalau STAD itu ya. Betul, iya. Betul ya, ada kompetisinya. Nah, kan tetapi permainan itu hanya sebagian kecil atau salah satu langkah saja bisa digunakan yang menjadi salah satu bagian dari STAD gitu ya. Betul. Sehingga
Mungkin nanti kembali lagi untuk menjawab pertanyaan Pak Usep sebetulnya Neng Adel. Jadi mengapa tidak memilih yang lain? Kenapa memilih STAD? Jadi mungkin tuh yang tadi harusnya ditambahkan juga di cerita latar belakang Neng Adel bahwa apa sih keunggulan STAD itu dibandingkan dengan jenis cooperative learning yang lain? Karena sama-sama mereka pasti keunggulan sosialnya lebih tinggi dan lain sebagainya, begitu ya? Betul, Nah, ya. jadi mungkin tadi pun demikian dengan aspek permainan yang diunggulkan oleh Neng Adel tersebut, begitu. Nah, karena ini materi IPA, Neng. Secara karakteristik IPA itu lebih ke arah pengamatan, begitu Neng ya? Betul. Ada yang mengatakan kooperatif itu mungkin akan lebih cocok dan lebih bermakna untuk pembelajaran yang di bidang sosial, begitu Neng. Nah, mengapa Neng Adel untuk materi IPA ini malah memilih cooperative learning, Neng? Oh, iya Bu, langsung dijawab aja. Ya, iya betul Bu, banyak sekali model-model dan ada juga di sini nggak menutup kemungkinan STD itu tidak lebih selalu lebih gitu, tidak kan tadi juga ada kelemahannya dan juga mengapa Neng Adel memakai IPA, padahal IPA itu banyak pengamatannya. Kebetulan juga ketika pada saat pembelajaran ini juga diselipkan model pembelajaran ini digunakan dalam penelitian Neng Adel ini. Emang juga ada pengamatan, kebetulan di sini itu ada materi tentang air, walaupun memang air juga tidak harus selamanya diamati di sekolah aja gitu ya, atau dipraktekin di sekolah, di rumah juga mereka bisa lebih kalau IPA itu kan Bu lebih di mana-mana bisa anak tuh belajar gitu. Nah cuman di sini menyisipkan adanya model STAD yang dimana sosial gitu ya, apalagi di ini dengan IPA ya penggabungan itu jarang juga orang menggunakannya karena saya juga lihat referensi itu banyaknya STAD itu ketika pembelajaran sosial gitu Bu, karena kan lebih banyak kerjasamanya gitu dibanding pengamatannya. Nah di sini menggabungkan dua konsep tersebut gitu ya, sosialnya ada, pengamatannya ada, jadi di mix gitu Bu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup Neng Adel. Terima kasih Bu Andin. Ya, silakan ditutup dulu, Hilman. Baik, mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekarang kita berada di akhir ini. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sekarang kita berada di akhir pertemuan ya. Mungkin sebelum diakhiri secara keseluruhan, teman-teman bisa diaktifkan kameranya untuk presentasi seperti itu ya. Boleh. Baik ya, ada screenshot. Neng Yeni. Yeni. Neng Yeni. Mungkin gangguan, mungkin. Baik, kita tunggu ya sebentar lagi. Nah, baik, 1, 2. Sudah, terima kasih atas perhatian dan pertemuan dalam PTK kali ini. Tetap berjuang ya, karena ini bukan akhir dari segalanya, karena masih ada beberapa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa PPL Praja PGSD ya.
mungkin seperti laporan-laporan individu ataupun laporan kelompok PPL seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai mungkin kita bahas terkait dengan penutupan ya, Kang Hilman, Pak Usep nanti. Oh iya. Oke, siap. Oke. Oke. Nanti ujian kapan, Bu? Ujian menunggu kabar dari ini, Pak, kata Kemendikbud apa namanya prasyaratnya uji pengetahuan dulu, Pak. Sehingga nanti untuk ujian kinerjanya masih menunggu kabar lagi. Jadi alangkah baiknya kalau ditutup dulu saja nanti karena nanti saya dan Pak Usep akan mengujinya yang lain, Pak. Oh gitu. Saya dan Pak Usep akan berpindah ke sekolah yang lain menguji peserta yang lain. Nanti yang 3 ini mungkin akan diuji oleh tim yang lain, Pak Usep. Kita nanti pindah ke yang lainnya, Pak Usep. Oke, siap. Gitu, siap. Kapan penutupannya sekarang aja? Apa gimana? Mangga apa mau resmi nanti ada Resmi waktu lagi nanti. mangga silakan. Kalau sekarang mungkin mau zuhur ya Pak Usep ya. Ya udah tutup aja ya, tutup biasa aja sekarang ya. Nanti insya Allah kita diskusikan lagi Kang Hilman yang ada Teh Yeni. Terima kasih atas semuanya, bagus-bagus. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu dari SDN Bapak dan Ibu guru sekalian dari SDN Sukasari 1, lalu juga kepada Ibu Andin, terima kasih sudah menghadiri seminar PTK ini selaku dosen pembimbing, lalu juga ada praktikan yaitu Bu Adel, Bu Yeni, dan saya sendiri Hilman untuk menyampaikan presentasi dari hasil penelitian tindakan kelasnya. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim ya Kang Hilman ya. Oh iya, Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu.
Coba